Tanda Sadra Beningit memiliki tato di tubuhnya. Banyak kabar yang mengatakan bahwa Sadra Beningit memiliki tato di tubuhnya. Hal tentang Sadra Beningit memiliki tato di tubuh ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sadra Beningit disebut-sebut memiliki tato di tubuhnya, namun tak ada yang memiliki bukti otentik akan kebenarannya. Namun apakah benar jika Sadra Beningit yang diramal akan menjadi sang Ratu Adil saat terjadi kiamat kubro di tahun 2023 ini memiliki tato di tubuh? Tato adalah goresan tinta pada tubuh yang dibentuk sedemikian rupa, tergantung dari permintaan orang yang bersangkutan. Ada tato yang berbentuk tulisan, gambar, huruf, nama orang, nama kekasih, atau bentuk hewan favorit, hingga bentuk yang lainnya. Seni tato bisa juga curahan rasa cinta kepada pasangan untuk terlihat abadi jika dibuat berbentuk tato. Pada zaman dahulu, mungkin saja tato itu dicap kurang baik oleh masyarakat umum, tapi zaman sekarang ini tato bisa dianggap sebagai karya seni. Namun kali ini, tato menjadi pembahasan bahwa Sadra Beningit memilikinya. Apakah Sadra Beningit bertato di tubuhnya? Kalau memang iya, lantas pasti banyak yang bertanya, mana mungkin seorang Sadra Beningit bertato, sedangkan Sadra Beningit adalah manusia terpilih yang seharusnya hampir sempurna sebagai sang Ratu Adil. Pakar spiritual Maya Katlia mengatakan bahwa Sadra Beningit sebenarnya tidak punya tato, dan sejak kecil tubuhnya selalu bersih dari goresan apapun. Bahkan kulitnya pun mengkilat, tidak seperti manusia pada umumnya. Meskipun tetap berwarna kulit seperti layak manusia Nusantara pada umumnya, tato yang dimaksudkan di sini bukan seperti tato zaman sekarang yang bisa digambarkan sesuai hati sang pemilik badan. Akan tetapi, artinya secara gaib, tubuhnya memiliki tanda-tanda bagaikan raja yang hanya bisa dikenali oleh para entitas gaib tertentu. Para leluhurnya yang telah menitipkan tanda tersebut pada tubuh Sadra Beningit sehingga mudah dikenali. Tanda itu tidak serta-merta muncul sejak kecil, itu mulai terlihat semakin jelas ketika sang Sadra Beningit mulai beranjak dewasa dan senantiasa mengasah ilmu dan tirakatnya. Di dalam hal ini, kemunculan tanda ini pun bersifat gaib dan tidak semua orang mampu melihatnya atau diperlihatkan. Meski memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, memang tidak mudah untuk mengenali sosok Sadra Beningit. Semua ada alasan, karena ini bagian dari tanda rahasia Allah untuk menjadikannya sebagai sang Sadra Beningit. Kesimpulannya, Sadra Beningit tidak memiliki tato, melainkan tanda khusus di badan agar dirinya mudah dikenali. Tanda itu sudah diberikan oleh leluhur dari Sadra Beningit, sang Ratu Adil, yang akan membawa kemakmuran di saat kiamat kubro terjadi. Tanda-tanda kemunculan Sadra Beningit tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Menurut ramalan Jayabaya yang tertulis di buku Jangka Jayabaya, Sadra Beningit memiliki ciri tertentu. Ciri itu disebutkan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Sadra Beningit berwujud seperti manusia biasa, tetapi sejatinya ia adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa. Para Sadra seperti Batara Kresna tampan berwibawa dan berwatak tegas seperti Baladewa, ujar budayawan Jawa Aziz Hidayatullah. Bersenjata Trisula Weda. Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat, karena Sadra yang dipingit tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisula Weda, secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, dan tengah, benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung tiga menjadi satu.
Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia. Sakti mandraguna tanpa aji-aji. Analisis Sadro Piningit. Sakti mandraguna tanpa azimat apapun, apalagi batu atau keris, sesuai dengan derajatnya sebagai dewa. Pandai meramal, seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan jangga seseorang, seolah-olah ia lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu, karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur seseorang, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, dan tidak khawatir tertalan zaman. Seperti disebutkan sebelumnya, ia adalah dewa, sehingga sudah pasti bisa meramal atau membaca, karena mampu membaca isi hati atau pikiran seseorang. Sadro Piningit tidak akan tertipu, tetapi mungkin dalam hal menjaga piningitnya, ia pura-pura tertipu, bijak, cermat, dan sakti, sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut. Kalimat ini juga bisa sebagai acuan untuk mengetahui wujud lahiriahnya Sadro Piningit dari sisi perbintangan. Sang Satrio memahami filsafat sebab akibat secara sederhana. Hukum sebab akibat itu digambarkan sebagai jika kita berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya, sesuai dengan namanya, Piningit, ia tidak akan sibuk memperkenalkan diri sebagai Sadro Piningit. Sebab itu, carilah Sadro itu yatim piatu, tak bersanak saudara, sudah lulus Weda Jawa, hanya berpedoman Trisula. Ujung Trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa. Yang tengah pandang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Secara lahiriah, pastilah Sadro memiliki sebab, sehingga ada akibat. Memiliki saudara dan orang tua, berarti kalimat ini diartikan secara tersirat, sesuai dengan derajatnya para dewa, dan mengarahkan pada kelakuannya yang tidak membeda-bedakan mana kakak, adik, atau bukan. Dengan kata lain, Sadro Piningit tidak akan KKN dan selalu berbuat adil. Ujung Trisulanya tajam membawa maut atau utang nyawa. Yang tengah pandang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Trisula ini merupakan kelakuan atau perbuatan dari Sadro itu sendiri. Senang menggoda dan minta secara nista. Senang menggoda bisa diartikan genit atau suka bercanda, sedangkan kalimat minta secara nista adalah bagian dari candaan ataupun godaannya. Diterangkan jelas bayang-bayang menjadi terang benderang. Dengan kemampuannya, segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas atau tersamar atau tersembunyi akan menjadi terang. Sesuai dengan zaman sekarang ini, banyak sejarah dihapus atau diselewengkan atau dibelokkan, sehingga kita kehilangan jati diri. Sepertinya hanya Sadro Piningit yang mampu meluruskan sejarah kita. Hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya ini. Berarti dengan mudah Sadro Piningit dapat memberi petunjuk arti dan makna dari ramalan JBY tersebut.